Nggak usah didangin mungkin ayah Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sekali lagi didoakan kepada seluruh kaum muslimin di sekitar Masjid Nurul Iman Intan bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha akan dilaksanakan pukul 6:30. Sekarang yang pukul menunjukkan pukul 6:14. Sekali lagi pelaksanaan sholat Idul Adha akan dilaksanakan pukul 6:30. Bagi para jemaah yang ingin mengikuti sholat Idul Adha di Masjid yang di belakang segera menghadiri lapangan pelaksanaan sholat Idul Adha. Barakallahu fikum.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Diberitahukan kepada jamaah kaum muslimin muslimat yang masih berada di belakang, dimohon untuk bisa memasuki saf-saf yang depan terlebih dahulu sehingga memberikan kesempatan kepada jamaah Bapak Ibu yang masih di belakang. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ustaz kan ada belum? Untuk imam aja saya khawatirnya habis sih. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Nanti aja ntar lagi. الله أكبر لا إله إلا الله. Sekarang aja. Di belakang belum pernah ngumpul. Oh, iya. Ntar lagi Uji. Ntar lagi. Naik aja. Iya. Iya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon bagi Bapak Ibu jamaah yang masih berada di rumah ataupun masih dalam perjalanan, dimohon untuk segera menuju ke tempat pelaksanaan salat Id di Bulan Perumahan Intan Lestari Masjidul Iman. Sekali lagi bagi Bapak Ibu jamaah yang masih berada di rumah ataupun di dalam perjalanan, dimohon untuk segera memasuki tempat pelaksanaan salat Id di Bulan Perumahan Intan Lestari. Karena Allah 5 menit lagi pelaksanaan sholat Id akan segera kita mulai. Bagi jamaah yang masih berada di belakang, dimohon untuk bisa mengisi saf-saf dan di depan yang kosong sehingga menjadi semangat pada jamaah di belakang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Teman saya bilang saya ada di Mekah lihat itu WA dia amin lah gitu. Saya di depan ini katanya sok mana antum الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Diberitahukan kepada seluruh jemaah baik di lapangan maupun di dalam masjid, ibu-ibu untuk bisa merapikan dan teruskan safnya karena 2 menit lagi pelaksanaan sholat Idul Adha akan kita laksanakan. Sekali lagi untuk bisa merapikan safnya agar teman-teman yang lainnya, saudara-saudara lainnya bisa mendapatkan atau bisa bergabung dengan kita di saf yang sama. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Udah 30 Ustaz. Itulah udah kita tahu tadi. Udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Walhamdulillah, masyaallah wa iyyakum ajma'in. Jemaah sidang salat Id yang semoga senantiasa dirahmati dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di tanah milik Allah sejak ini kita akan melaksanakan salat Id Adha. Dan setelah itu kita akan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Sebagaimana syariat yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan semua perkara kita di dunia dan memudahkan kita perkara kita di akhirat. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima semua amalan ibadah kita dan Dia suruh kita untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Walhamdulillah, masyaallah wa iyyakum ajma'in. Jemaah sedang salat Id Adha yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada pengumuman yang boleh disampaikan oleh panitia Id Adha di kesempatan hari ini. Yang pertama, jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kami dari panitia Id Kurban mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas kepercayaannya kepada kami. Panitia Id Kurban telah menitipkan hewan kurbannya sapi sebanyak 7 ekor dan kambing sebanyak 19 ekor. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan dan ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kepercayaannya kepada kami. Panitia Id Kurban telah menitipkan kurbannya sebanyak 7 ekor sapi dan 19 kambing. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah yang kita laksanakan, terutama orang-orang yang berkorban di tahun ini. Barakallahu
lakum fi imanikum wa ahlikum. Semoga Allah memberkahi harta antum dan keluarga antum. Yang kedua, insyaallah yang akan menjadi imam dan khatib pada kesempatan pagi ini untuk menemani kita bersama Al-Ustaz Al-Fadil Afwan Mubarak Abdullah Ta'ala, dan beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Sekali lagi, yang akan menjadi imam dan khatib untuk pelaksanaan sholat Idul Adha Al-Ustaz Afwan Mubarak Abdullah Ta'ala. Kami dari panitia yang berkorban mengucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya, atas waktunya, dan telah menyempatkan untuk bisa hadir ke tempat kami. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikan antum dan menjaga seluruh keluarga. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengadakan pelaksanaan salat Idul Adha. Panitia hanya mengingatkan kepada kita semuanya, khawatirkan ada yang lupa terhadap pelaksanaan Idul Adha, bahwa salat Idul Adha dilaksanakan 2 rakaat. Rakaat pertama 7 takbir, rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Sekali lagi, pelaksanaan salat Idul Adha dilaksanakan 2 rakaat. Rakaat pertama dengan 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Bagi jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang di sebelahnya di sampingnya ada kotak amal, mohon untuk di share ke sebelahnya, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Sekali lagi, bagi di sebelahnya kotak amal, mohon di share ke sebelahnya sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Sekali lagi, terima Allah Subhanahu wa taala kepada para jemaah yang berwajib untuk bisa menempati dan merapikan saf-safnya, karena sebentar lagi pelaksanaan sholat Idul Adha akan segera dilaksanakan. Subhanallah, masa pada kesempatan hari ini kita melaksanakan sholat Idul Adha bertepatan dengan sholat Jumat, dan Masjid Nurul Iman melaksanakan sholat Jumat. Sekali lagi, Masjid Nurul Iman melaksanakan sholat Jumat. Bagi jemaah yang ingin berjumat, silahkan. Ikhwan fillah, azanallah wa iyyakum ajmain. Ini saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi kami ucapkan ya Ramadan panitia Idul Adha mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban di tahun ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istaqimu terus wa'tadilu. Kembali kami ingatkan bahwa sholat yang akan kita kerjakan, sholat Idul Adha, sama halnya dengan sholat Idul Fitri yang berjumlah 2 rakaat. Di rakaat pertama terdapat 7 kali takbir selain dari takbiratul ihram. Kemudian rakaat kedua 5 kali takbir selain dari takbiratul qiyam. Istaqimu terus wa'tadilu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi sunnatin la yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat serta rahmatnya kepada kita semua. Terlebih nikmat iman dan juga nikmat Islam. Nikmat kita bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat ataupun musalla, lapangan yang cukup luas ini, dalam rangka kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka kita membentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena hakikat daripada rasa syukur yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya ketika dia mampu mengucapkan kalimat alhamdulillah lewat lisannya di setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, melainkan rasa syukur seseorang akan selalu dan senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap bentuk syukurnya dia terhadap berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ketika ia menjadikan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya menjadikan dia semakin taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diingatkan oleh generasi salaf terdahulu, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap kenikmatan apapun bentuknya yang menjadikan seseorang tidak dekat kepada Allah atau tidak menjadikan seseorang semakin dekat kepada Allah, fahiya baliyah, maka kenikmatan tersebut kelak akan menjadi musibah yang sangat besar si Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salawat seiring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah diajarkan Rasulullah. Dan bagian daripada sunnah yang sangat agung, bagian daripada sunnah yang sangat mulia di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berkumpulnya kita untuk kita menjalankan salah satu daripada contoh dari baginda Rasulullah SAW pada pagi hari ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jemaah sekalian, tahukah kita bahwa dalam rotasi berputarnya waktu yang Allah berikan kepada kita, setidaknya ada 3 waktu yang sangat Allah cintai, ada 3 waktu yang sangat Allah agungkan, ada 3 waktu yang sangat Allah rindukan. Yang mana 3 waktu ini
adalah 3 waktu yang memiliki keutamaan yang cukup luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Miftah Dari Sa'adah, menyampaikan di antara 3 waktu tersebut jemaah sekalian melakukan Allah. Yang pertama adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah identik daripada nama daripada baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah Alkitab yang diberikan kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian waktu yang kedua yang sangat dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 10 hari pertama di bulan Muharram, yang mana bulan Muharram identik dengan nama daripada Nabiullah alaihi salatu wasalam, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Tepatnya di tanggal 10 Muharram, Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, memberikan perlindungan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam dari kejaran Firaun dan antek-anteknya. Jemaah sekalian, adapun waktu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang ketiga yang disampaikan oleh para ulama adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang mana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, jemaah sekalian, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah identik atau selalu diingatkan pada sosok manusia terbaik setelah baginda Rasulullah SAW, yaitu Khalilur Rahman, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jemaah sekalian, singkatnya pada waktu yang sangat singkat ini kami ingin memberikan penjelasan sedikit yang sebagai oleh-oleh daripada kumpulnya kita pada pagi hari ini untuk mengenang sosok daripada baginda Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jemaah sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sosok mulia di dalam kehidupan kita yang patut untuk kita contohi, yang patut untuk kita mengikuti sunnah-sunnah diajarkan olehnya. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, ada 2 sosok yang mulia ini. Selain daripada yang pertama adalah baginda Rasulullah SAW, kemudian yang kedua adalah baginda Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah sampaikan di dalam Quran surah Al-Mumtahanah di ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah kami jadikan suri teladan yang baik pada sosok yang mulia, yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Yang dimaksud daripada orang-orang bersama Nabi Ibrahim adalah anaknya dan kedua istrinya. Jemaah sekalian melakukan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan berkumpulnya kita seperti ini, kita sepatutnya untuk mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil pelajaran untuk kita ikuti di dalam teras kehidupan kita ke depannya, agar tentunya kita benar-benar menjadi sosok yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kemuliaan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim SAW dan juga keluarganya. Maka setidaknya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala memberikan penjelasan di dalam kitabnya, kitab sirahnya, yaitu Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau menyampaikan bahwasanya setidaknya ada 3 perkara yang perlu untuk kita petik, yang perlu untuk kita renungkan, yang perlu untuk kita ambil hikmah di dalam kehidupan kita terhadap perjalanan Nabi Ibrahim SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian, beliau mendapatkan ujian yang cukup besar dari Allah Subhanahu wa taala karena identik daripada besarnya keimanan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, besarnya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dari sosok seorang hamba adalah berbanding lurus dengan besarnya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar keimanan seorang hamba, semakin ia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala,
maka konsekuensi yang harus ia dapatkan siapapun dia, termasuk daripada kita hari ini jemaah sekalian Allah, adalah Allah akan memberikan ujian yang cukup besar dibandingkan dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang lainnya. Dan inilah yang didapatkan oleh baginda Khalilur Rahman, Nabiullah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, nabi yang paling dicintai di sisi Allah, nabi yang paling mulia di sisi Allah, nabi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Setidaknya ada 3 hal yang perlu untuk kita perhatikan bagaimana ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang pertama, ketika beliau berada di Babilonia yang saat ini dinamakan dengan kota Baghdad, negeri Baghdad, di pinggiran daripada salah satu sungai yang berada di negeri Baghdad hari ini. Jemaah sekalian Allah, di sana ada satu kota yang bernama Babilonia. Beliau alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim itu berdakwah. Dakwah yang beliau lakukan di sana adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang beliau lakukan di sana adalah menghancurkan patung-patung, jemaah sekalian dimuliakan Allah. Sampai-sampai raja yang memimpin waktu itu berserta antek-anteknya, raja yang bernama Namrud, adalah memerintahkan antek-anteknya, memerintahkan masyarakatnya, memerintahkan warganya untuk menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian dia pun memerintahkan warganya untuk mengumpulkan kayu bakar. Jemaah sekalian, untuk apa kayu bakar ini? Yaitu untuk dibakar sosok yang mulia yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Jemaah sekalian, ketahuilah, sampai ada seorang nenek-nenek, ada seorang ibu-ibu yang kurang lebih umurnya yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah 92 tahun umurnya. Dia naik turun gunung untuk mengumpulkan kayu bakar. Ketika dia mendengar bahwasanya kayu bakar yang akan dikumpulkan itu nantinya akan dibakar badannya sosok yang sangat mereka benci yang bernama Ibrahim alaihissalam. Kenapa mereka benci, jemaah sekalian Allah? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang kali pertama yang mendakwakan tauhid kepada mereka. Sosok yang pertama kali yang menghancurkan ataupun yang memberanikan diri untuk menghancurkan Tuhan-Tuhannya mereka, yaitu patung-patung yang dibuat oleh mereka sendiri. Jemaah sekalian, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala itu menyampaikan atas dasar perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, hikmah yang mampu kita ambil secara singkatnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam selamanya dibenci di kalangannya, selamanya dibenci di umatnya. Itu disebabkan karena pemikiran beliau, disebabkan karena akidah yang beliau bawa, bukan disebabkan karena akhlak dan adabnya beliau. Jemaah sekalian, dapat kita simpulkan bahwasannya kalau hari ini kita setiap tahunnya berkumpul seperti ini untuk memetik bagaimana perjalanan baginda Rasulullah SAW, diberikan ilmu yang cukup luas kepada kita semuanya, tidaklah kita perhatikan bahwasannya Nabi Ibrahim SAW tidak pernah dibenci disebabkan karena adab dan akhlaknya, akan tapi beliau dibenci disebabkan karena akidah yang beliau bawa. Yang kita simpulkan jemaah sekalian di dalam kehidupan kita, kalau ada di antara kita yang hari ini dihindari rumahnya, dihindari dirinya, dijauhkan dari masyarakat misalkan, disebabkan karena adab dan akhlaknya, orang lain benci disebabkan karena adab dan akhlaknya yang rusak, berarti itu menunjukkan musibah. Tapi kalau sekiranya kita dibenci disebabkan karena pemikiran kita, disebabkan karena akidah yang kita bawa, jemaah sekalian, itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memberikannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan sampai
keluarga kita sendiri membenci kita jemaah sekalian disebabkan karena kotornya lisan kita, karena rusaknya akhlaknya kita, karena kasarnya intonasi daripada suaranya kita. Anak kita tidak lagi ingin menyambut kedatangan kita seiring daripada perjalanan pulangnya kita dari tempat kerja ke rumahnya kita, dengan capeknya kita, dengan lelahnya kita. Mereka tidak mau menyambut kedatangan kita. Disebabkan kenapa? Mereka sudah trauma. Mereka sudah terlalu lama menyimpan penyakit hati di dalam dirinya. Disebabkan karena mungkin kata-katanya kita. Mungkin disebabkan karena kerasnya kita. Jemaah sekalian, ini tidak pernah dicontohkan oleh Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim SAW. Terlebih baginda Rasulullah SAW. Jemaah sekalian mulakan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil secara singkatnya dari perjalanan baginda Khalilur Rahman Ibrahim SAW adalah ketika beliau pindah ke Palestina dari Baghdad, Babilonia menuju ke Palestina. Beliau berdakwah dengan dakwah yang kedua, masih dengan dakwah yang sama, yaitu dakwah untuk meninggalkan patung-patung. Beliau sebarkan dakwah tauhid, jemaah sekalian, itu di Palestina. Dan ini ujian yang cukup besar, ujian yang jauh lebih besar lagi dibandingkan dengan ujian yang beliau dapatkan ketika di Babilonia, yaitu di Baghdad. Apa yang beliau dapatkan ketika di Palestina, ketika beliau berdakwah untuk menghancurkan patung-patung di situ, itu disebabkan karena dibalik daripada beliau menyampaikan untuk dihancurkan patung-patung yang disembah oleh masyarakat ketika itu, di satu sisi bapaknya sendiri yang bernama Azam itu membuat patung. Dia adalah yang memproduksi patung-patung yang akan disembah oleh umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah sekalian dimulakan Allah. Tapi kita perhatikan bagaimana interaksi daripada Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemaksiatan yang dilakukan oleh bapaknya sendiri yang bernama Azar tidak menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak patuh, tidak taat, tidak berbakti kepada orang tua yang bernama bapaknya. Sekalipun bapaknya itu adalah melakukan kemaksiatan yang cukup besar si Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemaksiatan dilakukan oleh bapaknya Nabi Ibrahim, yaitu Azar. Itu adalah kemaksiatan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bertobat, maka pasti kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia poros daripada kesyirikan yang dilakukan oleh warga ketika itu. Jemaah sekalian melakukan Allah. Jemaah sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi-lagi, akhlak apa yang diberikan oleh, yang dicontohkan oleh baginda Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim SAW. Sosok yang mulia. Bagaimana interaksinya kepada bapaknya bernama Azar, yang membuat patung, yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Ingatlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika ia berkata kepada bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim SAW berkata kepada bapaknya bernama Azar, ya abati, wahai bapakku. Jemaah sekalian, panggilan yang cukup mulia, panggilan yang cukup memberikan penghormatan. Beda dalam konsep bahasa Arab, ya abi dengan ya abadi. Kalau ya abi sifatnya itu adalah umum. Wahai bapakku. Bapak yang bisa kepada paman, bapak yang bisa kepada yang lainnya. Itu adalah abi. Tapi kalau abadi itu adalah bapak kesayangan. Jemaah sekalian, kemaksiatan yang dilakukan, sekali lagi, kemaksiatan yang dilakukan oleh bapak yang bernama Azar tidak menjadikan Nabi Ibrahim SAW itu menjadi anak yang durhaka di hadapan bapaknya. Anak yang durhaka di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, berapa banyak hari ini disebabkan karena mungkin satu kesalahan yang dilakukan oleh orang tua kita. Sangat mudah untuk kita caci maki. Sangat mudah untuk kita menjustifikasi. Sangat mudah untuk kita ingin keluar dari rumah kita.
disebabkan karena mungkin kata-kata yang kasar, mungkin kata-kata yang tidak enak kita dengar, disebabkan karena kata-kata yang keluar lewat lisan orang tua kita. Kita ingin mencari pengalaman di luar, kita ingin mencari suatu kemuliaan di luar, padahal pengalaman dan kemuliaan yang sesungguhnya itu adalah didapatkan oleh anak adalah ketika dia mampu berinteraksi dengan berbakti penuh kepada kedua orang tuanya di dalam rumahnya. Inilah yang didapatkan Nabi Ibrahim SAW. Jemaah sekalian mungkin Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaan kepada kita jemaah sekalian mungkin Allah. Dengan banyaknya dosa dan kemaksiatan dalam bentuk al-uquq, durhaka kita kepada kedua orang tua kita, kira-kira alasan apa yang menjadikan kita durhaka kepada kedua orang tua kita jemaah sekalian mungkin Allah? Kemaksiatan apa yang dilakukan oleh orang tua kita di hadapan kita? Kesalahan apa yang dilakukan orang tua kita di hadapan kita? Sehingga hari ini, coba kita lihat di luar sana, banyak anak-anak yang sangat susah untuk diatur oleh orang tuanya. Padahal madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak itu adalah orang tuanya itu sendiri. Terlebih itu adalah bapaknya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka patutnya untuk selalu kita bermuhasabah, introspeksi diri kita. Bisa saja hari ini ketika misal kita sebagai orang tua, kita tidak lagi orang anak kita berbakti kepada kita, kita tidak mendapatkan anak kita mampu berbakti kepada kita, kita tidak mendapatkan di setiap nasihat-nasihat yang kita berikan kepada anak-anak kita, kita sebagai orang tua Pak, kalau kita tidak lagi mendapatkan kebaikan dari anak kita, maka sebelum kita bertanya kepada anak kita, kenapa kamu melakukan demikian, introspeksilah dan yakinlah, bisa jadi itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Anak tersebut adalah korban disebabkan karena dulu kita sebagai anak itulah benar-benar durhaka kepada kedua orang tua kita. Karena di dalam Islam tidaklah mengenal yang namanya penyakit keturunan, melainkan sama satu jemaah sekalian mungkin Allah, adanya penyakit keturunan yang dipandang di dalam Islam. Apa itu? Yaitu al-uquq, dosa kepada kedua orang tua kita. Ingatlah hari ini dosanya anak kepada kita, durhakanya anak kepada kita, itu bisa jadi 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, bahkan 40 tahun yang lalu. Ketika kita menjadi anak di hadapan kedua orang tua kita, kita adalah anak yang durhaka di hadapan kedua orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi Ibrahim AS adalah ketika Nabi Ibrahim pindah dari Babilonia menuju Palestina, kemudian di sana beliau diberikan ujian yang jauh lebih besar lagi dari ujian yang pertama dan juga ujian yang kedua tadi jemaah sekalian. Dari Palestina beliau pindah ke Makkah yang hari ini dikatakan sebagai kota Makkah Al-Mukarramah. Jemaah sekalian, di Makkah selama bertahun-tahun, bahkan berpuluhan tahun, di dalam suatu riwayat yang sahih, Nabi Ibrahim SAW itu menyambut kedatangan seorang anak yang bagian daripada rizki yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian singkatnya lahirlah seorang anak yang sebagai anugerah terbaik yang dimiliki, yang didapatkan oleh keluarganya Nabi Ibrahim SAW dan juga istrinya. Anak ketika tumbuh remaja yang lebih kurang usianya 13 tahun, yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, turunlah perintah yang cukup menyayat hatinya sebagai orang tua, sebagai bapak yang tadinya berpuluhan tahun menyambut kedatangan seorang anak, tapi ketika ia memiliki anak, diberikan anugerah anak yang luar biasa, lagi lucu-lucunya anak tersebut, lagi dia mendapatkan kebahagiaan lewat sosok anak tersebut yang bernama Ismail alaihissalam. Turunlah ayat yang sebagai ujian yang paling besar di antara ujian yang pertama dan ujian yang kedua tadi jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara
Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur remaja yang kisaran umur 13 tahun disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, berusaha bersama-sama Ibrahim, kemanapun Ibrahim pergi selalu membersamainya. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Jamaah sekalian, disampaikan oleh para ulama tafsir, Nabi Ibrahim SAW memimpikan anaknya atau melihat anaknya lewat mimpinya, yang mana di dalam mimpinya itu Nabi Ibrahim menyembelih anaknya itu sampai 3 kali, menunjukkan bahwasanya penekanan yang luar biasa bahwa anaknya itu benar-benar harus disembelih, anaknya itu benar-benar wajib untuk disembelih. Datang langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim SAW? Madza tara? Kira-kira bagaimana pandanganmu wahai anakku? Bagaimana pandanganmu? Bagaimana perasaanmu wahai anakku? Apa kata anaknya? Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kelak aku akan menjadi orang yang bersyukur atau orang yang bersabar. Jemaah sekalian, kita perhatikan bagaimana interaksi orang tua, seorang bapak kepada anaknya. Perintah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim SAW untuk menyembelih anaknya, itu adalah perintah yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan perintah dari orang lain, bukan perintah dari atasan yang lain, apalagi perintah dari bawahannya, perintah daripada teman sadikalnya dan lain sebagainya. Bukan, jemaah sekalian, bukan Allah, tapi yang memerintahkan langsung itu adalah Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat pelajaran yang sangat penting untuk kita ambil hikmahnya, jemaah sekalian, bukan Allah, bagaimana interaksi kita kepada anak. Terkadang kita menginginkan mengarahkan anak untuk ini dan itu. Cita-cita kita mungkin banyak. Cita-cita kita untuk anak kita itu tidak berbanding lurus dengan cita-citanya anak kita. Bertolak belakang dengan cita-citanya anak kita. Hari ini mungkin kita lebih banyak memaksakan diri kita, memaksakan egonya kita. Kamu harus seperti ini, nak. Kamu harus seperti itu, nak. Kamu harus kuliah seperti ini. Kamu harus sekolah seperti ini. Agar kamu nantinya gini-gini. Cuma sekalian, tidak seperti itu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim SAW. Bagaimana interaksi kita kepada anak kita, agar tentunya anak kita menjadi anak yang sabar, agar tentunya anak kita menjadi anak yang soleh, agar tentunya anak kita menjadi anak yang benar-benar berbakti kepada kita sebagai orang tua. Cuma sekalian, mulakan Allah, banyak kita yang kita sebagai orang tua menuntut anak kita menjadi anak yang soleh, akan tapi kita belum mampu mensolehkan diri kita. Banyak di antara kita sebagai orang tua yang menuntut anak kita menjadi anak yang baik, tapi terkadang hubungan kita dengan Allah itu benar-benar tidak baik, rusak hubungan kita dengan Allah. Jemaah sekalian mulakan Allah, secara singkatnya kami sampaikan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Bagaimana daripada ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan daripada Nabi Ibrahim SAW yang mengisahkan bagaimana musyawarahnya Nabi Ibrahim kepada anaknya terkait masalah apa yang dilihat lewat mimpinya, yang Nabi Ismail SAW yang akan disembelih nantinya. Madza tara? Apa yang kamu lihat? Kira-kira apa pandanganmu? Kira-kira apa pendapatmu, wahai anakku? Jemaah sekalian, kalimat yang diawali Nabi Ibrahim SAW adalah ya bunayya, bukan ya bani. Kalau ya bani, wahai anakku, tapi ya bunayya konsepnya itu adalah ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Jemaah sekalian, mungkin hari ini anak itu tidak bisa diatur. Itu disebabkan karena panggilan kita itu tidak enak didengar oleh mereka. Kapan kita memanggil anak kita dengan panggilan sayang? Kapan kita memanggil anak kita dengan panggilan cinta dan kasih sayang kita, yang benar-benar lahir dari hati kita, jemaah sekalian? Karena terkadang ketika kita memanggil anak kita hari ini, sekali saja tidak didengar oleh anak, langsung dengan bentakan, langsung dengan teriakan, langsung dengan amarahnya kita yang muncul, jemaah sekalian. Itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Itu tidak dibenarkan dalam yang dicontohkan oleh baginda Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang terakhir, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
rahimahullahu ta'ala menyampaikan bahwasannya setidaknya ada 5 poin yang perlu untuk kita lakukan agar terbentuknya diri kita, anak kita, keluarga kita, istri kita lebih-lebih menjadi keluarga yang benar-benar diimpikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, secara singkatnya, karena tipe keluarga di dalam Al-Quran yang disimpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu ada 2, ada 4. Yang pertama, mereka berkumpul, mereka saling mencintai di dunia, akan tapi di akhirat mereka berpisah antara satu sama yang lainnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keluarga yang pertama ini. Hari ini kita bersama-sama dengan keluarga kita. Hari ini kita berkumpul bersama anak dan istrinya kita. Cuma sekalian, tapi jangan sampai kita kelak di hadapan Allah itu tidak berkumpul kembali untuk membentuk reuni yang sesungguhnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah keluarga yang tadinya tidak pernah berkumpul. Mungkin hari ini ada anak yang dilahirkan kemudian ibunya itu meninggal dunia. Mungkin hari ini ada anak yang masih dalam kandungan ibunya. Bapaknya sebelum ia dilahirkan oleh ibunya, bapaknya telah meninggal dunia duluan. Tapi ingatlah wahai anak, ingatlah wahai kita jemaah sekalian melakukan Allah. Ketika hari ini kita belum mendapatkan sosok, belum pernah melihat sosok keluarga kita yang selama ini kita cintai, entah itu ibu kita, bapak kita, nenek dan kakek kita. Yakinlah kelak di surga akan ada dibentuk reuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang ketiga adalah keluarga yang ketika di dunia mereka saling mencintai, akan tapi di akhirat mereka saling cakar menyakar. Ada seorang anak yang disampaikan oleh Nabiullah Rasulullah SAW ketika orang tua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal satu langkah lagi dia masuk ke dalam surga, kemudian dipanggil lagi oleh Allah, tidak jadi masuk ke dalam surga dia. Disebabkan kenapa? Ada satu kalimat yang muncul dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, ya Rabbi ma radaitu ana finnar wa walidayya fil jannah. Wahai Rabbku, aku tidak ridha engkau memasukkan aku ke dalam surga, engkau memasukkan aku ke dalam neraka, sedangkan orang tuaku engkau masukkan ke dalam surga. Aku seperti ini itu disebabkan karena orang tuaku. Aku masuk dalam neraka disebabkan karena kemaksiatan yang aku lakukan. Betul. Tapi kemaksiatan yang aku lakukan ketika di dunia, lewat handphone, lewat kendaraan, dan lain sebagainya, semuanya itulah fasilitas yang diberikan oleh orang tuaku. Maka aku tuntut orang tuaku di hadapanmu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah langsung mengembalikan orang tua yang tadi yang tinggal satu langkah masuk ke dalam surga, tidak jadi jemaah sekalian Allah masuk ke dalam neraka bersama anaknya. Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah jemaah sekalian, ada orang tua yang terhubung dengan cinta dan kasih sayang ketika di dunia. Mereka saling mencintai ketika di dunia, mereka pun membentuk reuni yang sangat mulia di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harapkan, dan inilah yang dicontohkan oleh Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mungkin yang bisa kami sampaikan hikmah-hikmah dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunan ilmu kepada kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur, hamba-hamba yang selalu bersabar di setiap cobaan ataupun musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah Nabi SAW dengan kita mendapatkan gelar yang mulia husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.